Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Guntur Wibowo, lebih dikenal Guntur Jong Merdeka. Mulai berkarya atau berkesenian semenjak masuk di Perguruan Tinggi Seni Institut Kesenian Jakarta di tahun 2000 sampai sekarang. Nama saya Gustama Radiasa, biasa dipanggil Tama atau Dias sebenarnya ya. Jadi kalau di kampus panggil Tama, kalau di luar biasanya lebih banyak orang kenalnya Dias. Jadi dua nama sih, Tama atau Dias gitu. Seni menurut saya adalah keahlian membuat sebuah karya yang berkualitas atau bermutu ya, itu baik karya seni rupa, seni pertunjukan atau mungkin seni seperti digital ya dan lain-lainnya ya yang berhubungan dengan karya seni. Seni itu lebih ke bahasa ya, bahasa bagaimana kita mengkomunikasikan apa yang kita punya ya. Kita kan bergerak di dunia kreatif pakai skill gitu ya. Kalau misalkan contoh kasarnya, kalau kalian berdemo lebih baik dengan karya ya, itu kan contoh komunikasi bahasa. Jadi kalau dari saya pribadi, seni itu ya bahasanya seniman sih sebenarnya, itu sih. Saya terkagum-kagum dengan salah satu karya seniman Indonesia, Dede Eri Supriya. Saya suka Vincent van Gogh, Salvador Dali, lebih ke yang surrealis lah. Metode khusus sebenarnya saya memanfaatkan teknologi yang ada. Jadi kalau dulu itu kan sebuah karya seni sketch dengan pensil, kertas, kemudian dipindahkan ke dalam 2 dimensi kanvas. Saya kan seninya adalah seni 2 dimensi, yaitu painting ya. Kalau metode gini, ya pasti metodenya, saya kan orang kebanyakan proyeknya di interior. Pastinya pakai metodenya perancangan gitu kan. Awalnya pasti melihat dulu observasi di lapangan, terus habis itu didata ya, data collect ya, baru habis itu berkarya ya. Simpelnya kayak gitu. Pastinya kita harus observasi dan ngumpulin data dulu, apa yang mau kita buat, baru kita tahu apa yang mau kita rancang dan kita desain gitu. Kalau saya sebenarnya karya-karya belakangan ini menggabungkan antara karya realistis dengan karya abstrak. Kalau dulu sebelum di zaman masih sebelum 5 tahun 6 tahun yang lalu lebih konsentrasi ke karya realis dan surrealis. Belakangan saya menggabungkan dengan sedikit abstrak. Saya biasa belinya di toko buku perapatan yang di daerah Jatinegara. Itu biasanya beli di situ. Karena udah punya member, biasanya produk-produk tersebut diskon. Lumayan lah, diskon 10%. Kalau beli banyak kan lumayan, beratus ribu juga diskonnya. Kalau suka saya lebih suka surrealis, abstraktif kayak gitu. Saya lebih suka yang kayak gitu dibanding yang realistik. Tuh saya agak bukan yang nggak suka. Kalau saya lebih menariknya ke surrealisnya gitu ya. Tapi kalau untuk yang saya anut, saya anut kayak apa ya? Yang saya geluti lah ya. Kalau yang saya geluti lebih yang simple naturalis gitu. Tapi kadang karya saya juga masuknya ke surrealis gitu. Yang lebih abstraktif sih sebenarnya saya sukanya. Karya saya terakhir atau belakang ini lebih diundang untuk berpameran, salah satunya di Galeri Nasional. Karya saya adalah karya mural. Jadi itu lumayan berkesan dan tidak semua orang mungkin punya kesempatan yang saya alami, karena saya berkarya di tembok dan juga di tahun sebelumnya saya berkarya di atas lantai. Jadi saya painting pada saat event akan berlangsung, saya membuat karya, kemudian setelah event selesai, karya itu juga dihapus. Jadi kalau karya yang lain selain kan bisa disimpan ya.
kalau karya saya dimusnahkan seiring acara itu atau event itu selesai. Jadi itu lumayan berkesan menurut saya. Ada satu karya, eh, saya merancang gedung pertunjukan, ya. Tapi ini untuk kedepannya ya, sebenarnya untuk pribadi. Jadi saya ngerancang untuk saya pribadi, untuk nanti kedepannya saya bangun sendiri. Itu ada namanya Elitri Theater. Nah itu gedung teater, kenapa saya mau? Ya itu karena dulu basic saya di dunia teater, ya pernah jadi nggak pernah jadi pemain tapi jadi artistik, sutradara. Jadi saya ingin mendedikasikan membuat gedung teater. Nah dedikasi itu saya berikan kepada istri saya, gitu. Jadi itu salah satu karya terbaik sih selama ini yang saya buat, gitu. Karena ada story-nya. Kenapa saya ingin buat itu, ada story-nya, gitu. Aktif ya, aktif berkarya, aktif mengikuti pameran, aktif mendatengin pameran dan juga silaturahmi atau mungkin ketemu teman-teman antar seniman. Jadi semangat berkesenian dan juga selalu update perkembangan karya seni. Ya berkarya aja terus, gitu ya. Kalau misalkan berhenti berkarya aja, ya tesnya akan berkurang, gitu kan. Terus habis itu lupa apa yang pernah kita buat, gitu. Misalkan suka ngelukis, sebulan 2 bulan nggak ngelukis, nanti pas lagi mau ngelukis lupa, gua tuh biasanya kayak gimana ngelukis ya. Nah kayak ya berkarya aja terus, mau lagi suntuk mau lagi enggak, berkarya aja terus biar tesnya tuh masih terjaga lah, gitu. Sangat-sangat signifikan. Sekarang apalagi semenjak ada masa pandemi ini kan semua mau tidak mau dipaksa untuk melek teknologi ya. Apalagi sebuah karya seni kalau kita tidak mengikuti perkembangan teknologi, perkembangan zaman ya tentunya akan ditinggal. Tetapi walaupun seniman-seniman tradisi itu atau mungkin seniman-seniman pedalaman seperti di pedalaman Papua, Kalimantan, mereka kan tidak peduli. Mereka juga tetap berkarya. Jadi saya melihatnya dari sisi yang berbeda atau dua sisi. Bisa kita mengikuti secara perkembangan zaman, juga kita sebagai seorang karya atau seorang seniman ya kita terus berkarya apapun itu, dengan teknologi ataupun tidak, tentunya terus dan terus. Sangat berpengaruh ya, karena kalau seorang seniman kurang mengikuti zaman perkembangan, nanti akan terlampau tertinggal. Walaupun satu seniman itu mau mempertahankan, misalkan saya maunya ngelukis langsung, ya udah. Tapi setidaknya harus tahu perkembangan kan. Jadi sangat-sangat penting untuk tahu perkembangan dari dunia kesenian ya. Mau dari seni rupa, seni teater, seni tari dan lain-lainnya, itu harus tahu banget perkembangannya seperti apa, gitu. Sekarang seniman-seniman Indonesia sudah diakuin dunia ya. Padahal brand-brand luar negeri, brand-brand yang ternama, brand barat dan ya di luar Indonesia tentunya yang brandnya cukup terkenal dan mahal, galeri-galeri besar di barat pun sudah mengundang atau menggunakan seniman-seniman Indonesia untuk mewarnai galeri atau produk-produk mereka. Jadi saya melihat seniman-seniman Indonesia itu berkembang cukup pesat karena ide gagasannya kan sangat fantastis ya. Jadi Indonesia itu kan kaya dari Sabang sampai Merauke, kebudayaannya, tradisinya, tentu pola pikirnya juga berbeda. Jadi itu bisa membuat atau menghasilkan sebuah karya seni yang sangat bervariasi dan dikagumin oleh negara-negara di luar Indonesia.
saya ngelihat banyak seniman yang lahir, anak-anak muda ya. Saya suka misalkan ngelihat media sosial tuh ada komik, ada karikatur, terus meme ya. Misalkan anak-anak muda suka buat meme kayak gitu. Jadi saya suka sih ngelihat perkembangannya positif ya. Nggak yang wah saya harus kayak Van Gogh, jadi terlalu ngikutin, jadi nggak punya warna sendiri ya. Tapi saya ngelihat di Indonesia perkembangannya positif sih gitu. Dampak itu kan bisa negatif, ada positif, tapi saya melihatnya selalu dari sisi positifnya. Jadi kalau kita tidak mengawasi atau tidak menyaring, tentunya banyak hal-hal negatif yang mengiringin perkembangan teknologi itu. Tapi saya melihatnya dari sisi positif, jadi kita harus memanfaatkan atau mengikutin supaya kita mendapatkan hasil yang positif tentunya. Yang bagus-bagusnya kita ambil, yang jelek-jelek, yang negatifnya kita singkirkan. Dampaknya positif, anak-anak muda yang suka seni lebih banyak berkarya. Kalau saya lihat ya, mungkin karena media sosial ya. Jadi ngupload terus gitu. Mau di YouTube, mau di Instagram, di TikTok, apapun. Jadi saya ngeliatnya ini aktif ya, seniman muda ini aktif gitu loh. Jadi dampaknya sangat-sangat besar sekali untuk di Indonesia. Untuk Indonesia ya, kalau di luar lebih luas lagi pastinya. Saya melihatnya penting karena beberapa kita juga seperti kita belajar motor atau mungkin kita belajar kalau yang punya agama kan kita belajar adab. Seni itu juga kita harus dipelajarin. Sepertinya sepele, mudah, tetapi setelah kita terjun ke dalamnya, sebuah karya itu atau menghasilkan sebuah karya itu perlu pembelajaran yang serius dan mendalam. Seperti kalau kita belajar tata krama aja, kita tidak ujuk-ujuk langsung sampai level tertentu, tapi kita harus belajar melalui level-level atau tahapan-tahapan tertentu sampai kita ke level atas. Karena kalau kita tidak mengikuti pembelajaran ilmu seni tentunya ya, tiba-tiba sampai di atas itu kadang-kadang ada kesombongan tertentu, atau kita bisa melihatnya atau saya melihatnya sebuah karya itu kurang sempurna seperti itu ya. Jadi kalau misalnya bumbu itu ya mungkin ada salah satu atau salah dua bumbu yang belum terasa kalau dinikmatin. Kalau kalian belajar seni itu kan kalian akan mengupas dari semua sejarah, teknologi yang muncul, sampai apapun itu dipelajari dari sebuah perguruan tinggi seni ya. Jadi ya sepertinya nggak harus perguruan tinggi seni, tapi membelajar seni lebih dalam. Jadi itu sangat perlu atau mungkin sangat wajib bagi kalian yang ingin belajar berkesenian. Udah bagus sih pendidikan seni di universitas-universitas yang ada fakultas kesenian ini udah oke, termasuk di sini udah bagus. Terus mahasiswanya menghargai pengajarnya begitu juga menghargai mahasiswanya dengan berkarya, enggak yang membatasi karya anak-anaknya. Misalkan kamu harus kayak gini, jangan ngikutin ini, enggak sih. Lebih yang menuntun udah bagus gitu loh. Jadi kalau anaknya mau berkarya seperti apa, tidak dibatasi. Intinya itu sih, tidak membatasi karya seorang mahasiswa sebenarnya, itu udah bagus gitu. Sangat penting karena seni itu efeknya bukan sebuah kita harus menciptakan, tetapi kita juga kan nilai positif atau kreativitas di dalam sebuah menciptakan karya seni itu yang kita bisa manfaatkan dalam kehidupan kita. Apabila orang awam melihat sendal ya hanya sebagai sendal, atau kita melihat buah hanya sekedar buah, tetapi bagi kalian yang mempunyai cipta rasa karya seni, sendal itu bisa menghasilkan uang, buah itu bisa menghasilkan uang. Bagaimana caranya? Ya dengan kreativitas kalian menciptakan sebuah karya dengan misalnya sendal yang tidak punya arti atau makna tertentu, kalian maknai atau kalian olah menjadi produk tertentu, atau kalian olah menjadi karya seni tertentu, sehingga sesuatu yang tidak bermakna atau tidak mempunyai harga ya,
menjadi sesuatu yang luar biasa dan menghasilkan dan tentunya berefek terhadap halayak luas. Ya, manfaatnya itu yang perlu kalian garis bawahi. Jadi bukan hanya sekedar kalian berkarya, tapi maunya apa gitu. Masyarakat berefek apa dengan karya kalian. Itu yang perlu kalian pikirkan juga. Penting lah. Kalau nggak ada seni kayaknya agak hampa gitu ya. Misalkan nggak ada pelukis, ke ruangan kayak nggak ada lukisannya gitu, kayak kurang kalau menurut saya ya. Terus nggak ada teater atau seni tari gitu kan, kayak kurang gitu. Jadi menurut saya sangat-sangat berpengaruh sih di era sekarang senian itu. Wah, seni modern keren ya, karena sekarang apa saja bisa dibilang sebuah karya seni. Bahkan foto selfie aja dibilang karya seni, foto cetak karya seni. Bahkan kalian menemukan bungkus permen di jalanan, kalian pungut, masuk ke galeri, kalian kurasi, kalian berikan konsep, itu juga karya seni. Jadi karya modern ini bisa dibilang sangat-sangat abstrak ya. Jadi apapun bendanya, asal kalian bisa memaknai benda tersebut, itu adalah karya seni. Sedangkan di seni tradisi tidak bisa, karena butuh keahlian khusus untuk mengolah sebuah benda, sehingga benda itu bisa bermanfaat atau menilai karya seni atau mungkin sesuatu yang pengolahan secara teknis ya. Seni modern kadang-kadang tidak memerlukan itu. Cukup kalian cuap, itu menjadi sebuah karya seni dan harganya juga fantastik. Selfie lebih dari 1 M ya kemarin yang ngehit itu ya. Seperti itu ya. Jadi bisa dibilang ya keren. Kita juga harus mengikuti perkembangan zaman ya. Seni itu kan berkembang ya. Dulu mungkin tradisional dalam artian gini, belum ada cat tapi masih warna alami. Terus berkembang lagi ada cat. Terus berkembang lagi teknologi, nggak perlu cat, udah ada catnya di dalam itu semua. Nanti mungkin berkembang lagi nggak usah pakai tangan, pakai mata udah bisa ngelukis ya. Kalau menurut saya sih perkembangannya masih bagus lah untuk di Indonesia sendiri. Untuk perkembangan teknologinya, perkembangan senimannya itu sangat mengikuti. Jadi senimannya nggak ketinggalan zaman, itu masih mengikuti perkembangan zaman dan teknologi lah gitu. Pesan-pesannya adalah terus berkarya. Kalian berpikir atau menciptakan sebuah karya sebaiknya harusnya mencari sesuatu yang tidak terfikirkan atau belum terfikirkan oleh kebanyakan. Jadi kalian membuat karya yang kira-kira belum pernah diciptakan atau yang pernah diciptakan tetapi dengan sudut pandang yang berbeda, dengan pengolahan yang berbeda, dan terus berkarya, karena intensitas itu yang penting. Jadi proses, sebenarnya proses, tidak langsung menjadi seorang seniman tertentu, tetapi kalian melewatin proses sampai menjadi seniman yang dihormatin atau menjadi masterpiece di bidangnya. Jadi kalian konsentrasi di karya seni yang kalian geluti, insya Allah itu akan bermanfaat dan berhasil ke depannya. Sarannya berkarya terus, jangan berhenti berkarya. Terus berkarya, mau itu karyanya dianggap jelek, nggak bagus, tapi menurut kalian oke dan bisa dipamerkan ya. Saya suka kenapa kita suka dibilang pamer sebagai seniman ya, karena ada pameran. Kalau anak film pamerannya di film ya, bikin film pendek, bikin serial, atau kalau seni rupa bikin pamerannya ya lukisannya dipamerin, seninya dipamerin. Jadi kalau misalkan dibilang seniman sombong, enggak, seniman pamer. Karena kita suka bikin pameran. Itu aja sih.